Perkenalkan, nama saya Mikael Dionokari, NIM 2201080133. Saya dari kelas D, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membawakan materi dinamika perilaku individu. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda antar masing-masing individu. Perilaku manusia dipelajari dari ilmu psikologi dan pendekatan perilaku. Perilaku adalah respon atas stimulus yang datang. Ini berarti perilaku seperti refleks tanpa kerja mental sama sekali. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Perilaku individu tak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Maka dari itu, dinamika perilaku individu dalam perspektif psikologi pendidikan dapat dilihat dari perspektif biologis, behaviorisme, kognitif, psikoanalisis, dan fenomenologi. Karakteristik individu merupakan sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan yang lain, yang dapat dilihat dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Karakteristik individu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan prestasi belajar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang bertugas mendidik dan mengembangkan sikap, perbuatan, tingkah laku bagi peserta didiknya agar mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya itu kita masuk pada tahap dinamika perilaku individu. Pengertian dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dinamis sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada di dalam dirinya. Apabila semua aspek ada di diri individu dapat berjalan dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan dirinya ke arah pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi yang dimaksud adalah individu dapat menegasi kemampuan-kemampuan sosial secara umum seperti keterampilan komunikasi yang aktif, sikap tenggang rasa, memberi dan menerima toleran, meningkatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, seiring dengan sikap demokratis, memiliki rasa tanggung jawab sosial seiring dengan kemandirian yang kuat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu perilaku individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi atau orang atau organisme yang hidupnya sendiri, sedangkan pengertian perilaku adalah tanggapan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi, perilaku individu adalah perilaku yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya, tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan dan keterampilan, biografis, latar belakang keluarga, persepsi, kepribadian, dan lain-lain. Perilaku individu dalam organisasi merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antar individu dan karakteristik organisasi. Tidak dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain seperti situasi lingkungan atau ability dan effort atau usaha. Yang pertama, ability atau kemampuan adalah potensi atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menguasai suatu keterampilan, baik dari bawaan sejak lahir ataupun dari hasil latihan yang telah dilakukannya. Effort atau usaha adalah usaha yang kita lakukan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja memberikan pengaruh bagi kinerja atau produktivitas karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja seorang individu, maka akan semakin betah dan semakin senang pula individu tersebut dalam bekerja.
Sebaliknya, apabila individu tersebut tidak mendapatkan kepuasan kerja, maka produktivitasnya bisa menurun atau bahkan bisa berhenti dari pekerjaan. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ada beragam dan dapat dipengaruhi perilaku individu, contohnya seperti lingkungan biologis, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Lingkungan dapat menjadi lawan dan tantangan bagi individu, sehingga memiliki potensi untuk mengubah perilaku dan sifat seorang individu. Yang ketiga, kebudayaan. Menurut J. Makionis, kebudayaan adalah cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Perilaku seseorang individu tentu berbeda dengan kebudayaannya. Contohnya perbedaan perilaku individu antara orang Jawa dan orang Sumatera. Dan yang keempat itu inteligensi atau kemampuan berpikir. Inteligensi adalah kemampuan yang bertindak dan berpikir secara efektif dan efisien. Tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh inteligensi adalah tingkah laku di mana seorang individu dapat bertindak secara cepat dan tepat, terutama dalam hal mengambil keputusan. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian adalah cara bagi seorang individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain. Selain itu, kepribadian juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol atau terlihat pada seorang individu. Itu interaksi individu dengan lingkungan. Kata interaksi berasal dari kata inter dan aksen. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran maupun tindakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita berhubungan dengan antar individu dan kelompok di lingkungan sosial yang berbeda-beda. Individu memiliki karakter yang berlainan satu dengan yang lainnya. Perbedaan antar karakter individu sebagai identitas diri individu masing-masing. Perilaku yang ditunjukkan oleh individu membuat individu yang lain mengambil sikap atau tindakan sebagai reaksi individu yang bersangkutan. Persoalan-persoalan pokok psikologi. Persoalan-persoalan pokok yang timbul dalam psikologi adalah apakah yang sebenarnya diketahui oleh psikologi dari kegiatan atau tingkah laku individu tersebut, apa yang hendak ditemukan, atau tentang apa dari tingkah laku individu yang dipelajari oleh psikologi. Dengan singkat, persoalan-persoalan yang pokok dalam psikologi adalah dalam mempelajari tingkah laku individu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya, terima kasih.